Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Jori dengan nomor absen 16 dengan nomor NIS 207560 kelas 101. Di video kali ini saya ditugaskan oleh Ibu Hamidah Oktavia yang dimana akan membuat produk unik tentang peran dunia atau kemerdekaan. Baiklah, selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan alat tambahannya seperti gunting, selasi, dan lidi dan benang. Kemudian yang pertama kita lakukan, ambil 2 lidi atau menjadi 4 buah lidi dengan kita ikatkan menjadi kita rapatkan. Setelah itu kita beri selasi kepada masing-masing lidi tersebut dengan sesuai yang pada video. Pastikan kita mau selasi itu dengan baik dan benar, dan lidinya itu harus rapat, tidak boleh ada renggang agar hasil panahnya lebih baik. Pada video tersebut lidinya harus dirapatkan dan ditegak luruskan, tidak boleh ada renggang sedikit pun. Masing-masing lidi tersebut kita tidak boleh ada renggang, dan kemudian pada saat itu kita dekatkan antara lidi 1 dan lidi 2-nya, dan kemudian kita masukkan lidi untuk ke dalam. Pada lidi yang ketiga itu kita letakkan di tengah-tengah, kemudian kita gunting. Setelah itu, setelah dirapatkan, kita beri selasi di tengah-tengah pada seperti yang pada video. Kemudian setelah itu kita beri benang kepada panah tersebut dan kita ikatkan satu persatu yang kuat agar ikatan panahnya tidak mudah putus saat memanah. Dan kemudian kita paskan sesuai dengan hasil ukuran panah kita agar pada saat memanah tersebut tidak terjadi kerusakan pada saat memanah atau terjadinya kelonggaran dan mengakibatkan panah tersebut tidak bisa dipanah dengan baik dan benar. Pada saat memakai benang itu kita harus mengikatnya dengan baik agar tidak saat memanah tersebut tidak terjadinya pelencengan terhadap memanah. Perang Dunia, pasukan Muslim menggunakan 2 jenis panah, yakni panah kayu dan panah komposit, yang dimana para pembesar Muslim banyak menggunakan panah dan mereka sangat handal menggunakannya. Berkat keandalannya dalam membidik dan memanah, mereka pun menjadi tersohor dalam dunia Islam. Papar Al-Hassam, mereka yang menggunakan panah dalam perang, mendapatkan penghormatan yang tinggi. Tak hanya itu, para perajin panah, busur, dan perlengkapan penunjangannya juga sangat dihormati. Inilah yang membedakan seni memanah Islam dengan Barat, kata Al-Hassam dan Hill. Menurut Al-Hassam, pasukan Muslim menggunakan 2 jenis panah, yakni panah kayu dan panah komposit. Panah komposit merupakan tipe standar dalam keteraan Muslim sejak awal penaklukan hingga masa Renaissance dan seterusnya. Sedangkan panah jenis ini mempunyai sejarah yang panjang yang telah dikenal sejak zaman Mesir kuno. Al-Hasan memperkirakan senjata ini menyusup ke gudang senjata Islam pada saat penaklukan Syiah Iran. Bentuk panah selalu berubah seiring dengan waktu dan perubahan daerah pembuatan. Namun, panah komposit makhluk Syria pada abad ke-14 Masehi merupakan jenis panah paling umum yang digunakan sebagai senjata ampuh pasukan kerajaan Ayyubiyah dan Maklum. Sebelum ditemukannya senjata api, panah merupakan alat berat yang sangat berguna dan dijamin sangat mematikan. Untuk itu, dibutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Dalam panah, terdapat busur yang terdiri dari bagian inti yang terbuat dari kayu. Diperkuat dengan tanduk pada sisi yang menghadap ke pemanah dan lapisan luarnya terbuat dari tali urat.
Busur memiliki sifat refleks, yakni arah lengkungnya sebelum diregangkan berlawanan dengan arahnya setelah peregangan. Ketika diikat, busur itu secara langsung mendapatkan tekanan dari tali urat dan tanduk sehingga mendapat tenaga yang cukup besar pada senjata itu. Sedangkan senar busur biasanya terbuat dari sutra. Penggunaan senapan panah ini dalam bahasa Arab disebut juga kas al-rich atau zamburak dalam bahasa Persia dan Turki. Sebelum tersebar luas dalam dunia Islam hingga abad ke-6 Masehi, senjata ini lebih cocok untuk digunakan pada medan pertempuran. Pada akhir abad pertengahan, orang-orang Muslim Spanyol lebih menyukai senjata ini. Salah satu tipenya mempunyai sanggurdi di ujung batangnya, kaki diletakkan pada sanggurdi dan senarnya ditarik dengan sebuah penggait. Sampai di situ hasil presentasi saya. Kalau ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.